Jumpa lama-lama lagi ya Papi ya. Selamat datang Langsung. kembali ya di trainingnya Kondak, bulanannya Kondak pastinya ya. Kita punya Yes. updatean baru, bukan updatean baru sebenarnya ya. Ini Update. selalu mereminder deh kakak sekalian ya terkait Oh, dengan kebijakan dan prosedur. prosedurnya yang living. Kayaknya pakai peppermint dulu deh. Boleh nih kurang fokus nih gitu ya. Dan kebijakan dan prosedur yang living. Nah ini kita kayak reminder. Cuman kita mau bentuknya ngingetin sih. Makanya judulnya boleh nggak sih gitu loh. Ya kan? Apa Boleh apa enggak sih? apa Sering nggak betul sih enggak? teman-teman ada nggak yang sering ketika mau melakukan sesuatu untuk bisnis yang livingnya terus kepikiran sama conduct and compliance. Boleh nggak sih gitu? Bertanya lagi ya Bertanya sebelumnya. lagi itu sebenarnya alat sistem yang bagus sih. Berarti ada sesuatu yang kemudian membuat kita akan berpikir apakah langsung bisa dilakukan atau tidak. Berarti teman-teman sudah ingat dengan conduct and compliance. Cuman maksudnya di sini biar nggak usah terlalu banyak mikir karena memang paham, makanya kita ulang lagi beberapa peraturan yang mungkin membuat teman-teman bertanya, boleh apa jangan nih gitu. Oke. Udah siap kakak-kakak sekalian? Siap Kita dong. gas ya. Gas. Oke, ini Gas. udah terlihat ya saya harap ya untuk Sudah terlihat sih kalau lihat komen teman-teman tadi ya, mungkin ada yang baru bergabung bisa bilang juga apakah jelas atau tidak di warna-warna yang cerah ini. di suasana yang cerah ini ya, Bang, ya. Oke. Sip, Nah, langsung masuk jadi nih. nih, ini kita pasti yang boleh nggak sih kalau mau dibahas semua semua pasal di PNP itu bisa kita bikin boleh nggak sih gitu. Iya, Cuman sekarang kita cuma akan fokus di 4 hal ini nih. iya. Soalnya kalau semuanya nggak cukup untuk Kita cicil. 40 sampai 1 jam ke depan gitu Iya, ya. Kita mari kita cicil cicil ya. ya. Apa aja sih, Benar. Yuni, yang mau kita Oke. bahas? Hari ini kita akan bahas tentang produk klaim, berarti yang pertama, kemudian nanti ada income claim juga pastinya. Ini yang sering-sering lah terjadi gitu ya. Ada juga minimum advertise price atau kita singkat biasanya MAP, itu keren Apa ya. sih artinya? Atau cutting price, Menjual potongan harga. harga. Terus Kemudian ada trademark atau merek dagang. merek Ini yang sering kita lihat dagang. seliweran lah istilahnya ya di media sosial. Ini fokusnya di media sosial dan media komunikasi. Yes, betul Tapi deh, Bang, betul. ya. Jadi kan memang kadang-kadang teman-teman suka berpromosi ya, apalagi memang zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai sosial media gitu Uh, kan? Siapa saya yang nggak punya Instagram? Yuni Yuni aja punya 2 ya Instagram. jangan ngomong dulu, Papi. Terus makanya sering timbul kan, jangan eh tapi Hmm. kok jangan gitu ya. Oh Takutnya iya. malah nggak dilakukan, promosinya malah jadi semakin lama nih ngenalin produk yang livingnya. Makanya kita kalau kita paham, ini bagus banget. Kenapa sih topik ini penting kayak ini Iya, sebenarnya? kita lanjut ya. Pertanyaan sama nih kayaknya yang dilontarkan ya di slide-nya ya Papi ya. Kenapa topik ini menjadi penting nih Papi? Yang pertama, cerita bisa jadi alat edukasi atau Betul malah jadi nih. jebakan. Benar Wow, wow, sih. wow, wow. Apa Bisa maksudnya? jadi pisau bermata Bermata dua. dua. Coba Terus, deh Papi. ya. Ya, Jadi oke. kalau edukasinya tuh gini kan memang sebenarnya kita di sini tujuannya sebagai pebisnis dari yang living kita harus mengedukasi audiens kita dong. Kita mau branding dong ya kan. Branding kita salah satunya edukasi lewat Instagram, lewat TikTok, lewat apapun yang sosial media teman-teman punyain. Nah, apakah edukasi kita berhasil apabila kita kemudian bisa menceritakan sesuai dengan aturan yang ada? Atau itu Ya. menjadi zonk kalau kita akhirnya malah ternyata salah loh, malah jadi jebakan ya kan, malah jadi ada Iya. yang laporin atau kita melihat dan kita memberikan teguran gitu. Itu sih kenapa kita harus paham nih. Terus yang Oke. kedua itu apa, yuk? Ini adalah sosial media atau mungkin by banyak ya Ya media bisa. sih ya, by Zoom juga boleh nanti by media komunikasi juga bisa. Cerita kita itu bisa jadi pernyataan publik karena kan bisa di-share-share kemana-mana sebenarnya kalau udah lingkupnya mungkin teman-teman media sosialnya di open gitu ya, Iya. nggak di private gitu Yes, ya. betul. Jadi otomatis cerita yang kita ceritakan di dalam postingan kita, ya itu akan jadi pernyataan publik yang diketahui ya banyak orang jadinya Babi ya. Gila, kayak kayak ini aja ya selebriti, kayak apa yang kita omongin langsung di capture sama Iya. orang-orang. Nah, makanya tadi kan nanti balik lagi ke yang pertama, bisa jadi alat edukasi atau malah jadi jebakan juga di sini sebenarnya Nah, Babi kalau ya. jebakan itu kan poin ketiga tuh, apa tuh yuk? Nah, jadi kesalahan narasi yang kita buat atau yang nanti kita posting pada akhirnya
bisa jadi pelanggaran yang untuk kita compliance gitu ya, secara compliance. Ya, betul. Jadi kadang-kadang nih kita, aduh, tulus nih karena kita pengen promosiin yang livingnya cerita. Gitu ya sebenarnya. Orang-orang mungkin dia nggak tahu kalau oil ini ternyata bisa lo nyembuhin ini gitu. Saya pengen Gitu ya. share nih gitu. Yes. Niatnya tulus, tapi di mata publik dan hukum konten kita ternyata bisa menyesatkan. Dinilai menyesatkan. Yes, betul seperti itu. Oke. Kita bahas satu-satu deh. Kita bahas. Yang pertama tentang produk klaim. Betul. Oke. Nah, kita langsung kayak kita banyak ke contoh ya sekarang ya. Jadi Ya. kita nggak usah lagi secara teorinya, kita langsung aja jump in ke praktikalnya ya. Oke. Nih, dikasih contoh nih sama kita, misalnya cerita yang aman sama yang klaim bahaya. Kalau teman-teman suka ya di tepi-tepi jurang, gitu ya gitu ya. Yang ini cerita aman yang kita mau pastinya teman-teman bisa posting, bisa share ke banyak orang tentang produknya yang living tentunya ya. Oke, yang pertama misalnya ini saya bilang saya merasa lebih relax, ada kata Relax. seperti saya tadi pakai peppermint misalnya ya, hirup, saya lebih relax gitu ya. Jadi lebih fokus karena saking relaxnya gitu ya. Oke, juga bisa nanti kita buat caption atau mungkin ya video gitu ya di dalam postingan kita, gaya hidup sehat yang ikut membantu. Yes, jadi dia bisa membantu. Ini adalah penggalan-penggalan kalimat ya. Tapi biasanya kan kita memang ingat bahwa izin edar oil kita itu adalah kosmetik ya. Jadi memang tidak diperuntukkan untuk mempromosikan sebagai obat, mencegah penyakit, menyembuhkan dan sebagainya ya. Nah, itulah makanya kita, tapi wellness pun masuk ke dalam situ sebenarnya. Di mana berarti gaya hidup sehat ini adalah bagian dari wellness. Jadi dengan oil yang kita punya, dengan gaya hidup sehat yang ikut membantu kondisi yang lebih baik di dalam kesehatan kita. Misalnya seperti itu ya. Dan juga pasti oil kita nih atau produk kita yang manapun, tapi terutama oilnya di sini karena memang yang punya izin edar kosmetik adalah oil, dia menjadi penunjang favorit buat rutinitas harianku. Nah, jadi kayak ini rutinitas sebelum tidur biasanya pakai apa di kaki? Tips essential oil. Ya kan jadi penunjang favoritnya Kak Ayu nih buat rutinitas sebelum tidurnya dia. Ada dia pakai oleskan tips di telapak kaki, terus apa lagi? Diffuse juga. Diffuse juga. Emang dirasain apa sih Kak Ayu nih dengan melakukan suasana ruangan jadi lebih hangat. Lebih hangat, jadi lebih nyaman ya. Tidurnya lebih ini ya. Oke. Nah, teman-teman ada nggak yang punya rutinitas yang memang dilakukan secara harian dengan menggunakan oil atau produk-produk yang living, misalnya kayak suplemen, ya kan suplemen juga bisa kita katakan sebagai rutinitas harian atau sebagai gaya hidup sehat ya. Nah, yang klaim bahaya itu kan misalnya kayak kita bilang gini, wah ternyata dengan oil ini langsung sembuh insomnia. Yang mana tuh, Pi? Nanti di next slide ya. Terus sama autoimun saya langsung minggat. Waduh. Gitu ya. Atau turunkan kolesterol dan gula darah. Ini ada di satu orang yang saya kenal ya sepertinya. Bukan saya ya. Dan ini penyakitnya sih kita tutup mata aja. Cuman kata-kata seperti langsung sembuh. Minggat penyakitnya. Turunkan. Jadi kalimat-kalimat ekstrim yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan produk kita, tiba-tiba, aku sehat loh, aku sembuh loh. Gila, ternyata 5 menit pakai, gue langsung tidur, insomnia gue hilang. Gitu misalnya. Itu klaim bahaya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman di sini sih pasti saya yakin untuk produk klaim sih paham ya. Cuman mungkin nanti produk per produknya yang harus lebih dipahami lagi. Atau oil per oilnya. Bisa mengatakan apa di situ. Gitu. Ada di sini sudah paham semua Kak Dera, Kak Rizky, Kak Nia, Kak SK. Ya, kalau sudah paham boleh kasih komentar. Paham kata Kak Rizky. Terima kasih Kak Rizky. Terus kita nextnya aja nih judulnya nih. Boleh apa jangan ya gitu nih. Tapi pasti langsung pada tahu nih ya. Coba kita mau uji teman-teman yang sudah bilang paham, Pak. Kata yang lain. Yang bilang paham ini cuma satu ya, Kak Rizky ya. Yang lain, untuk aku nggak bilang paham katanya. Cuman Kak Rizky pasti tahu. Ini apa sih Yun? Ini contoh apa sih nih?
Ini contoh penggunaan dari salah satu produk essential oil kita yaitu lavender. Itu ada keterangan di atasnya ya, judulnya tidur nyenyak. Oke, yang pertama nih, Ada dua pernyataan nih. ada dua pernyataan, jadi A dan B. Gitu ya. Yes. Teman-teman pilih yang mana nih, kita pengen Yang lihat. boleh. Yang boleh pastinya ya, dan yang aman ceritanya. Yang pertama, saya Wih. insomnia parah. Belum dibacain nih. Mohon maaf, belum dibacain. Langsung udah dijawab. Langsung ya. Oke. Yang saya insomnia parah sejak pakai lavender langsung bisa tidur nyenyak tanpa obat, katanya Pak Bia. Wis. Kemudian yang pernyataan kedua yang B, lavender bantu saya merasa lebih tenang, tidur saya jadi lebih nyenyak. Ini sih semuanya B ya. Ini sih. Nanti Ya. saya catat dulu nih Kak Dera, Kak Enggak. Rizky, Kak Tanya Sofi. selanjutnya tuh. Oh, tanya selanjutnya ya. Bersuami aman. Terus belum ditanya. Ini Kak benar-benar Sofi. hebat-hebatnya selangkah Hebat ya. lebih maju ya. Tapi coba sebutin berisikonya kenapa A itu berisiko, kenapa B itu aman. Coba. Ayo. Kita lebih banyak ini ya, interaksi ya. Kita mau tanya jawab Yes. sama kakak-kakak. Nanti aku overclaim yang Iya, A. oke. Overclaimnya kenapa? Yang bagian mana itu Kak Dera? Coba. Kalimat mana sih yang kayaknya tertulisnya berlebihan di situ? Yang jadi overclaim nih menjadi menurut over. Kak Dera nih. Atau kakak-kakak yang lain. Sebutin insomnia dan langsung sebutin langsung tidur langsung bisa. Oke, keren, benar. Yang bisa nyenyak tanpa obat, benar. Oke. Benar ya. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimat overclaim itu bukan langsung kalimat yang langsung menuju ke overclaimnya, tapi kata-kata sambung seperti Kak Rudi bilang, nyebutin kata-kata langsung, ya kan, langsung tuh seolah-olah kayak seketika Instan, gitu loh, instan, ya kan. Terus bisa nyenyak tanpa obat, nah, ya kan. Jadi teman-teman sudah tahu ya gimana membentuk kalimat yang jangan, oh ini overclaim nih kalau aku ngomong seperti ini gitu ya. Sementara yang B kan memang lebih soft tuh. Dia tidak bantu saya merasa lebih tenang. Karena lebih tenang tadi, ya tidur saja jadi lebih nyenyak. Betul. Dia bisa nyenyak tanpa obat. Saya Benar. catatin satu-satu ya, nanti saya cek di Instagramnya udah menerapkan belum ya kakak. Ini sih masih mudah semua sih, aku ya. Papi yakin ya? Oh, papi yakin tuh. Yakin aku mah. Ya udah nih contoh pertama nih ya. Terus yang kedua, nih terjadi nih di dalam rumah tangga pasti. yang sudah punya anak nih, ayo. Gimana Kak? Judulnya adalah anak demam, papi ya. Betul. Pertanyaan yang A, anak saya demam sampai 39 derajat, saya oles RC langsung turun. Yang B, RC jadi teman saya, bantu anak merasa lebih nyaman saat demam. Jadi yang di bawah tuh ya, kata kunci yang harus dihindari. Nah, coba silahkan jawab, pilih mana yang langsung turun, yang bisa oke, langsung turun. Yang B nih, ya, yang B yang berbahaya. Yang berbahaya. Kata kunci dihindari, oles RC langsung turun. Oke. Gila, paham. Berarti yang Kak Sofi pilih, aku yakin yang A. Yang A, benar. Berarti yang overclaim, yang tidak aman itu yang A. Bahaya si A ini, kata Kak Rizky. Langsung turun, ya turun apa? Langsung turun tuh. Kan memang seolah-olah kayak, langsung turun banget. Cuman padahal ini adalah hal yang sering kita atau teman-teman di lapangan ceritakan biar menarik, ya nggak sih? Ya, sehingga kadang-kadang tapi itu terjadi loh di anak saya, dia emang langsung turun gitu kan. Jadi menjadi testimoni yang kemudian ternyata tadi maksudnya tujuannya membantu, lo kok malah menjadi masalah kan gitu. Kalau di ruang publik ya. Benar ya, jadi benar semua di sini. Kata kuncinya yang harus dihindari adalah langsung turun gitu ya. Jadi seolah-olah dengan mengoleskan ARSI, anak-anak tidak akan demam lagi. Nah, itu bahayanya kenapa sih Kak Yuni menjadi overclaimnya, kenapa ya? Karena tadi kita kan di awal informasikan bahwa produk kita adalah isinya adalah kosmetik ya Papi ya. Jadi kalau tiba-tiba kalau nggak turun tuh
Nah, panas, nah, agak demam anaknya. ya, Dan ada orang banyak yang melihat, mempraktekkan. mempraktekkan, sudah beli nih si RC-nya nih papi. Ya nanti kasih komplainnya kemana? Kan nggak langsung ke akun yang bersangkutan mungkin ya, Yes. tapi langsung ngubungin, ih nama produknya adalah Yang Living, dicarilah, di googling lah, Yang Living, emailnya apa, WhatsApp-nya yang berapa gitu kan, langsung komplain gitu. Bohong nih gitu. Iya nih produknya Orang ternyata nggak langsung tuh nggak sesuai klaim gitu kan. Jadi kan emang testimoni itu kan beda-beda ya orang per orang. Jadi mungkin di si A anaknya bisa memang ada langsung turun, tapi karena kita nggak tahu step panasnya dia udah sampai mana nih, ya kan? Atau dia kemudian sebelumnya udah dikasih vitamin apa, atau dia minum obat apa, atau apapun itu. Jadi memang karena itulah kita melarang untuk overclaim karena kejadian ini belum tentu sama orang per orang. Dan Ya, responnya pun beda-beda di tiap orang. orang-orang kan kadar sehatnya di anak seperti apa kan gitu ya, Yes. begitu. Oke. Udah clear ya kalau Clear. Kita lanjut lagi nih. Nah, lanjut nih. Checklist jadi cerita aman nih Papi. boleh loh ternyata gunain pengalaman pribadi karena memang pengalaman pribadi itu yang paling ngejual. Yes. Ya, asal ceritanya jangan dilebih-lebihin. Iya. Karena ada yang kadang-kadang bercerita pengalaman pribadi tapi menghilangkan beberapa bagian yang kemudian membuat seolah-olah si oil inilah yang bertanggung jawab atas kesembuhan 100%. Tapi dia tidak cerita bahwa dia ke dokter sebelumnya, atau dia istirahat udah 2 hari, atau dia rajin minum vitamin atau apapun itu, nah, atau rumahnya kamarnya kondisinya dibikin nyaman misalnya ya. Nah, walaupun pengalaman pribadi tapi menghindari klaim medis atau yang Lebih spesifiknya spesifik, nih ya. misalnya kayak tadi ya sakit panas atau apa misalnya yang Penyebutan nama-nama penyakit yang lebih spesifik yang kemudian dia menjadi sembuh gitu ya. Nah, lebih fokus pada rasa nyaman, kesehariannya seperti apa gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kayak tadi ya langsung turun ya. Tapi kalau contoh lavender tadi kan aromanya menenangkan, membuat rileks dan tidur lebih nyenyak misalnya. Kata bantu tuh mendukung, rasa nyaman tuh diulang lagi ya dan sebagainya. Nah, kalau itu apa sih yang diputihin Yun yang di bawah? Oh, jadi selalu tanyakan, jadi sebelum kita posting mungkin ya Papi maksudnya ya. Jadi kalau saya sebagai audiens, bagaimana saya menangkap cerita ini? Jadi kayak kadang-kadang pernah nggak sih dengar suatu pernyataan terus kemudian kita bilang sasi gitu. Jadi ceritanya di diri kita ya, malah gitu ya. bener nggak sih ini kayaknya over deh ceritanya gitu ya. Walaupun mungkin kejadian, cuman kita harus bisa melihat bahwa ada pernyataan kita secara publik yang kemudian terekam tuh kan tadi dibilangin, dan itu menjadi sesuatu yang seharusnya tidak membuat pertanyaan lagi di publik. Karena kalau sudah timbul pertanyaan, bohong nih, kayaknya ngelebihin nih. Kitanya yang namanya juga teman-teman yang membuat pernyataan itu akan dipandang, bohong nih, dia sukanya kok cerita lebay deh. Akhirnya yang nyangkut brandingan kita jadi begitu Ya, gitu. image ke kitanya juga jadi orang berubah ya jadi. Yes, nah gitulah checklist cerita aman ini. Kemudian Oke, kita masuk. Tadi kita membahas tentang produk klaim ya teman-teman ya. yes, Jadi tadi produk klaim udah cukup clear kah atau sudah clear kah? Di sini kakak kita biar satu-satu kita harus minta feedback aku balik gitu yakin ya. sih pasti clear, orang mereka belum aku Kak kasih Rizky, pilih yang mana A ini, sama Kak. B. Oke, boleh ya. Aku belum tersuruh pilih yang mana yang benar, mereka Di udah langsung screenshot ya. menjawab dulu gitu kan. Boleh list lagi. Boleh lihat lagi. Lihat Ya, lagi, maaf. Ya. ini kan Kak Dera bener ya. Ada pertanyaan kah, Kak Dera? Iya, terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak Sofi. Terima kasih Kak Sofi. Oke, Kak Dera? Sudah Kak Dera? Sudah di screenshot? Sudah ya. Kita lanjut ya. Nanti ini juga akan kita tayangkan di mana Kak Yuni? Di YouTube-nya Yang Living Indonesia. Welcome to my YouTube channel. Gitu. Oke. Nah, pembahasan yang selanjutnya. Income claim. Memang kan ini hal-hal yang kemudian sering terjadi ya. Product claim, income claim gitu. Walaupun paling sering product claim, tapi income claim ini juga
sudah mulai ada karena kita senang sih teman-teman mulai berani mempromosikan bisnisnya. Benar, karena kan tujuan kita adalah selain produk, teman-teman juga punya side Ya, income. betul dong. Oke, kita next kita. Waduh, ada celengan nih, Pak. Celengan hewan Gampang dan ini. Kamu punya nggak sih celengan kayak gini, Yun? tuh. Jadi ketahuan nih kalau saya bilang. Mungkin Pak. Baru ketahuan umurnya ya. Aku dulu ayam punya nggak ya? Semar sih. Semar, Oh, semar oke. pewayangan tuh loh. Wayangan. Semar, tapi biasanya nggak sabar penuh karena gede-gede kan. Kita pecahin. Oh iya, Nggak sabar. dari tanah liat biasanya ya, Pak. Bener, Ya. itu harus dipecahin. Jadi nggak bisa diisi ulang gitu ya. Tapi inilah definisinya ya. Income claim ini kayak pernyataan atau sugesti tentang uang yang dapat dihasilkan dan turunannya. Ya. Jadi kan kita tentu paham ya, kita di yang living ini kita juga berbisnis. Saya juga yakin teman-teman di sini pasti setiap tanggal 15 ada ngecek tuh dapat berapa nih gitu. Iya. Benar. Nah, itu kan berarti ada pendapatan. Dan ini bisa verbal, bisa tertulis, bisa visual atau tersirat. Jadi mungkin nggak ngomong langsung, mungkin misalnya dengan foto atau apa gitu. Yes. Nah, ini terus termasuk testimoni, promosi, dan presentasi. Nah, yang dilarang tuh kayak apa sih? Tentunya. Oh, ini sudah sering kita ingatkan terus gitu Nah, ya. Dan yaitu yang pertama menyebut jumlah spesifik tanpa konteks. Jadi teman-teman misalnya tadi Papi bilang kan setiap tanggal 15 atau 18 itu kan yang living memberikan informasi di virtual office-nya teman masing-masing di bagian ininya bulan ini dapat berapa gitu kan, sekian gitu ada, dan itu nominal bentuknya. Langsung di foto, langsung diposting tanpa ada di konteks yang jelas segala macam, itu tidak diperbolehkan pastinya, itu dilarang ya pilih klaimnya. betul. Saya dapat sekian nih dari yang living bulan Wah, ini. dapat 1 juta. Iya. Wah, itu 1 juta. Ada nggak ya yang dapat 1 juta ya? Kurang lebih ya. Kalau aku sih pasti seneng banget. Bisa jadi gitu ya, menyebutkan hasil pasti atau dijamin, join sama yang living dijamin Kaya pasti raya. kaya raya. Oke, Terus, yang ketiga tampilkan saldo rekening oh, atau itu koleksi. kan di foto dia tuh. Iya benar. Jualan kan. Gila lo nih penghasilan gua nih. Gitu dan yang Bulan living. hari ini atau bulan ini gitu kan komisinya wah segini gitu, rekeningnya langsung dipoto gitu ya. Mm-mm. Kemudian menjanjikan gaya hidup mewah. Kalau kamu jualnya yang living, itu bisnis yang living nih, kita bisa foya-foya gitu ya. Ya, foya-foya kita Atau gitu. beli barang mewah gitu ya. Mm-mm. Oh, itu klaim-klaim yang dilarang ya. Klaim Itu yang yang dilarang. masuk ke dalam income claim. Terus selanjutnya, Selanjutnya adalah, oh ini contohnya nih ya. baca nggak ya teman-teman Baca ya? nggak ya kakak ya? Atau mungkin yang papi sebagai yang punya akun kita bisa membacakan gitu ya, Pi. Jadi ceritanya nih, papinya Oil Oil ini dia itu adalah brand partnernya yang living di mana, wah gila dia tuh udah platinum kan, dia punya platinum, terus dia ikut jalan-jalan lah ke Bora-Bora. Nah yang tulisannya lebih sedikit, kalau di saya tuh sebelah kiri saya, nggak tahu teman-teman kalau ngeliat di layar mungkin sama ya sebelah kiri ya. Dia bilang gini, senang sekali bisa pergi ke Bora-Bora, gratis tis dari yang living. Itu yang satu. Wah, Yang kedua, aku baca. saya baca aja ya, papi. Yang kedua, senang sekali bisa pergi ke Bora-Bora bersama yang living. Bangga bisa ikut bagian dari 25 brand partner yang berhasil menang challenge. Kemudian silakan cek pendapatan rata-rata dalam income disclosure statement pada bio saya mungkin maksudnya. Ya. Ayo, yang mana yang Ada 3 nih ya. boleh Pak Aji atau semua ya, Pi? jangan ya? Ya, dia udah dapat bocoran. Mungkin ada yang belum lihat bocorannya. Ayo, yang mana yang berisiko yang kanan ke yang kanan itu apa ya? Yang panjang aman kata Kak Sofi. Iya betul Kak Rizky. Yang kanan itu yang panjang apa yang pendek ya? Beresiko yang kanan. Ya teman, saya yakin paham sih. Yang A. Kak Oke. Dera bilang yang bahaya A, yang panjang itu yang aman. Kenapa Kak Yuni? Benar nggak pernyataan mereka? Benar, tapi aku Kak Rizky tuh beresiko yang kanan. Kenapa dia beresiko? Soalnya saya ngelihatnya dari kanan saya nih, Kak Rizky. Jadinya, oh yang kanan beresiko ya. Gitu ya. Jadi yang pendek itu yang berisiko, yang panjang itu yang aman. Kenapa? Karena sebenarnya retreat itu salah satu hal yang pencapaiannya itu
tidak semua orang bisa mencapai ikut retreat, ya kan? Berarti ikut retreat Kembali. itu kembali, ikut retreat itu kan tidak semudah itu gitu. Jadi kalau dia bilang senang sekali kita pergi ke Bora Bora, gratis tis-tis dari yang living, dia sebenarnya tidak gratis juga. Karena sebenarnya itu adalah reward kerja keras teman-teman untuk mempertahankan silver 3 kali, gold 3 kali, platinum 3 kali. Inilah bentuk harganya. Jadi bukan gratis, ya. Atau challenge-challenge yang diadakan sama yang Challenge-challenge yang living ya. kemudian kita bikin, kemudian teman-teman bisa ikut retreat. Inilah yang membawa teman-teman bisa pergi jalan-jalan bersama yang living. Jadi ada hal yang dilakukan, ya, ada kerja keras yang dilakukan, ada komitmen yang dilakukan dan sebagainya. Jadi kalau cuma kalimat pendek seperti ini, orang audiens yang membaca, oh kalau join yang living bisa pergi gratis, gitu, ya kan? Nggak ada statement yang menjelaskan kenapa Bener. dia dapat nih sampai ke Bora-Bora ya. Yes. Nah, kalau yang lebih panjang, dia penjelasannya lebih banyak. Dia bilang bangga bisa ikut bagian dari 25 BP. Jadi orang-orang, oh 25 BP yang pergi ke Bora-Bora. Oh ternyata selektif banget nih orang yang bisa pergi. Benar. Ya kan, orang yang punya usaha keras dan sebagainya, itulah yang bisa berangkat, gitu kan. Terus apalagi dia tambahin, cek deh income disclosure statement pada bio. Jadi dia udah lengkap banget menceritakan income DDS-nya itu ya. claim-nya. Gitu. Tapi teman-teman udah paham sih rata-rata. Ya. Oke. Jadi Coba. yang Ya. langsung aja ya, yang Yes. kiri kalau di bagian kita kiri ini salah berarti yang pendek Ya, ya. Kemudian yang panjang ini yang boleh. dan boleh teman-teman kalau mau share misalnya teman-teman yang lagi menang challenge nih atau saat ini mungkin ada beberapa brand partner kita aja yang lagi berangkat go retreat gitu ya. Betul Ya boleh banget. Kemana kita nih? kita ke Spokat Wih, nah lagi teman-teman pasti ya. tahun depan bisa pergi nih, gitu Iya, kan? iya. Nah, Terus, cerita yang ketiga nih Pak oh Bir. ada lagi Nah, nih, si papinya oil-oil Pak ini. Bir Oil punya mobil mewah tentang yang warna merah gitu ya. Terus Jadi, ceritanya apa tuh Yuni? itu ada lagunya Money 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 nih. Money, Ini money, nih. Ya, money. gitu ya. Always money. Jadi captionnya Papi buat ya, maksudnya papinya Oil Oil lah ya. Dari berbisnis yang living, akhirnya beli juga satu unit studio di Manhattan City. Dan sekaligus satu unit mobil Jaguar buat muter-muter Amerika. Mau seperti aku? Sini merapat. Aku ajarin jadi kaya raya. Nah, Kira-kira ini pernyataan yang aman atau yang beresiko? aman ya kayaknya ya. Aman banget. Kan duitnya banyak loh dari yang living, gila kaya raya. Ini ada unit Yang studio lebay ya. yang lebay. Iya, beresiko nih kata Kak Dera nih. Iya ya Kak, ini beresiko. Benar Kak Lia, benar Kak Lia Siregar. Benar. Jadi ini berarti aman atau jangan nih? Boleh apa jangan? Ini Oh, beresiko, jadi jangan ya kakak-kakak. kenapa sih kakak-kakak kok kita Jangan nggak dong. boleh sombong? Kenapa coba? Kita nggak boleh nggak boleh riak. Nggak boleh ria. Benar. Di kita kan yang living ini sudah bersertifikat syariah ya secara bisnis. Ternyata salah satunya di dalam syariah itu menyatakan bahwa tidak boleh menjual apa namanya kekayaan yang berlebihan, pendapatan yang berlebihan yang belum tentu nyata untuk semua orang, ya kan? Ini kan belum tentu untuk semua orang. Dan begitu juga di pelajaran direct selling atau di perdagangan bahwa promosi seperti ini nih menyesatkan. Karena terus kemudian kalau ada orang yang tertarik, ih gila loh ternyata si papinya oil-oil yang diamond ini dia bisa beli mobil Jaguar, dia bisa beli studio gara-gara dia bisnis yang living. Ah aku join. Apakah langsung dia jadi diamond dalam 1 bulan? Iya. Ya kan penghasilannya langsung ratusan juta gitu kan. Nah, kalau semuanya nih begitu joinnya living 1 bulan diamond bisa dapat ratusan juta per bulan. Oh oke lah rata-rata segitu boleh deh lu ngomong gitu kan. Boleh. Tapi kan ternyata memang untuk menjadi diamond atau rank yang lebih tinggi atau rank apapun sebenarnya butuh komitmen kerja keras, punya tim, membina, mengenrol Pasti dan ada konsistensi di situ juga. iya benar Iya. ada konsistensi. Nanti kena penyakit ain katanya. Benar. Jangan sampai ya kita ya. Ini papinya oil oil juga jangan sampai kena penyakit ain ya Pak Bir. Oke. Terus kita punya contoh-contoh lagi nih. Iya, kita masih punya contoh. Waduh, oke. Nanti ada Kita baca satu-satu dulu.
Nanti habis itu teman-teman pilih mana yang boleh, mana yang jangan. Oke. Pernyataan pertama atau ini postingan pertama kita anggap ya. Nah, Masih papinya oil-oil nih yang posting ternyata kakak-kakak. Jadi ketika membangun komunitas di Young Living, saya jadi paham bahwa komitmen dan konsistensi menunjang kita dalam berproses. Jangan dijawab dulu, kita lanjut ke berikutnya. Oke, kemudian ada postingan kedua. Kerja 2 jam sehari hanya dari HP saja. Saya sekarang sudah mencapai financial freedom dari Young Living. Ada hashtagnya tuh, cuan ugal-ugalan. wes gila, Oke, mantep. mantep nih si papi oilnya oil-oil Itu nih. menjual sih, langsung pengen join sih sama dia. Postingan ketiga nih Papi Ir. Kemudian ada setelah bergabung di Young Living, ke Amerika tuh seperti pulang kampung saja katanya. Minimum setahun sekali. Padahal kerjaannya hanya share-share informasi saja sambil tiduran lagi. Wah, Ya. mantap. Enak Ini banget nih pasti ya. males. Oke, pernyataan terakhir. Jadi setelah bergabung di Young Living ke Amerika, sorry, Tuh, Kak. salah dong, saya maaf. Dengan memahami tata cara retret di Young Living diikuti dengan komitmen dan kerja cerdas nih diminta ya. Bulan lalu saya dapat reward mengunjungi farm Young Living di Amerika. Mulai dari A Dari A dulu nih satu-satu kita bahas. Ini aman atau beresiko? atau Oh jangan iya, nih. boleh atau jangan? Aman kata kalian, gila dia. Boleh atau jangan? First comment. Aman. Aman, aman, Oke. aman, aman. Oke, A aman. Coba kita lihat. Kalau B apakah Oke, boleh? aman. Iya Boleh. nih. Sekarang yang B. Yang B, jadi yang kerja 2 jam sehari. Ayo, apa? Boleh atau jangan? Beresiko. Oh, B beresiko. Oh, benar-benar nih, B benar. jangan, kata Kalia. Oke. Gitu. Kak Adi juga bilang jangan. No, no, Kalau no. A tadi aman, B beresiko, B big no. Oh, oke. Kita coba cek. Yes, bener loh. Oke, yang sekarang yang C. Setelah bergabung di Young Living, Nah, apa nih? di pulang C, kampung nih ke Amerika. Aduh, apa nih C? Coba. kino banget kata Kalia. Oke, udah aman kata Kak Rizky. Oke, tadi jangan. Jangan. Oke. Ada lagi yang mau ngasih apa namanya? Aku Memberikan C, cilaka. silakan. Bener nggak dia menjadi cilaka? Nah, Benar kan? sekali. Oke, terakhir nih kakak yang D. Yang D. Boleh atau jangan? Aman. Aman. Oke. Yang lain kalau kakak dengan memahami tata cara retret, Kak Ardi aman, aman banget kata Kak Rizky tuh. Oh, oke. Kak Ardi aman. Oke Kak, Berarti D the best lah ya. D ini the best. the best ya. Oke. Oke, bener. Ih, gila. Mantap sekali Ini teman sebenarnya udah jago-jago nih kakak-kakak Jago kita di banget. sini Makanya aku sebenarnya. bilang nggak usah dicek. Instagramnya pasti Aman Sentosa, Gemah Ripanglok Jinawi, Tuburi Handayani. Itu pertanyaan menjebak ya kakak-kakak. Jadi jangan dicek itu sebenarnya beda lagi nanti ya. Gitu. Oke. Berarti udah pada aman untuk Income claim. income claim. Udah Selanjutnya clear ya. kita ke Kita ke nah next. ini nih yang mungkin masih suka jadi PR nih. MAP itu tadi apa yo coba MAP? Ada yang ingat nggak kepanjangannya apa? Langsung deh, aduh apa tadi ya? Ya udah deh. Artinya apa yang dipahami sama teman-teman MAP ini? Tapi banyak banget ya istilah yang sebenarnya ya. Sering terdengar familiar, familiar di telinganya kita atau mungkin dibaca sama Minggu kakak-kakak. depan Mm-mm. kan kita ada Edu Games. Iya, Teman-teman ikut nggak? tanggal 26 ya, 26 Selasa, nih. siap. Apakah Hadiahnya mungkin macam-macam. ini akan masuk pertanyaannya? Nah, mungkin akan masuk. Coba Kisi-kisi kita kasih ya, guys. dicatat. MAP itu adalah minimum advertise price atau harga minimum yang dipromosikan atau karena itu udah harga minimum yang dipromosikan berarti nggak boleh lebih rendah dari itu kita sebut dengan cutting price atau apa bahasa Indonesia cutting price itu potongan harga. Nah, itu dia ya. Jadi kita bahas nih mengenai potongan harga. Boleh apa jangan sih? Boleh atau jangan? Apa ini masuk potongan harga atau bukan sih? Kan gitu ya. Atau tiba-tiba kolom chat hening banget. Ini langsung bahas aja ya. Kita Langsung aja.
Oke, nah sesuai dengan kebijakan dan prosedurnya yang living, jadi memang sudah ada tertera ya Papi ya di pasal 5.13 kita. Jadi tadi udah di announce Papi juga harga minimum yang dipromosikan. Jadi kita sebagai brand partner tidak boleh secara langsung ataupun tidak langsung menawarkan barang atau produknya yang living di bawah harga brand partner dalam setiap promosi atau materi promosi termasuk di media sosial. Betul. Oke, jadi itu bentuknya seperti apa aja sih? Mungkin kalau dari teori kan jadi kelihatannya masih belum ada gambaran. Nah, di bawah itu kita kasih beberapa selipan yang terjadi adalah misalnya bentuknya dalam kupon nih kakak-kakak. Bentuknya ada ngasih diskon, ngasih potongan harga, ngasih insentif. Nah, itu salah satu Salah bentuk satunya. dari si cutting price ini. Kemudian misalnya teman-teman buat namanya bundle produknya yang living dengan produk lain tapi dengan harga yang lebih murah. Betul. Padahal dari yang living sendiri tidak ada promosi atau program resminya dari yang livingnya ya. Kemudian harga asli dicoret diganti dengan harga lebih murah. Jadi biasanya memang kayak sering di supermarket atau di store gitu ya, Iya. tapi ya biasanya kan promo diskon 80% kayak gitu. Coret gitu ya. Misalnya harga aslinya 10.000, dicoret di bawahnya ditulis jadi 8.000 gitu. Padahal sebenarnya dari yang living sendiri tidak ada program resmi tentang harga tersebut gitu Yes. ya. Kemudian berubah langsung harga produk yang living. Jadi memang langsung aja dia nulis seharusnya harganya 10.000, cuma langsung aja Nggak dia pakai tulis coret gitu ya. Jadi ya yang orang awam yang bukan brand partner, oh memang segini Ya, harganya segini gitu harganya. ya. Jadi ya. Oh, oke. Jadi gimana contoh-contohnya Kak Yuni? Oke. Oke. Ini agak kecil-kecil nggak apa-apa ya. Kita mau Baca ya. Coba kita langsung main apakah boleh, apakah apakah jangan. jangan. Oke, yang Oke, pertama yang paling atas dulu. ada gambar essential oil geranium. Ini salah satu oil favorit saya. Jadi melakukan pemotongan harga tanpa mengikuti program yang living. Gampang banget. Kita terlalu jujur. Coba ini boleh apa enggak? Oke, dari 25.000 Enggak boleh kata Kalia. 100 buat Kalia. Berarti siap dia ikut untuk Edu Games minggu depan. pasti agentnya kondak nih. Tidak Agent boleh. conduct. Tidak boleh kata Kak Sofi. Kak Rizky juga bilang nggak boleh. Coba kita yang di bawah dulu, jangan urut Jun. Di bawah kanan, Yang paling bawah kanan. kanan. Oke. Potongan harga bundle mengikuti program yang living. Boleh nggak? Boleh. Kata Kak Rizky. Kita bikin Boleh contohnya dong. terlalu mudah ini loh. Boleh. Oke, tapi nanti di ini juga di Edu Games soalnya mudah-mudah aja yuk biar seru. Boleh banget. Oke, yang tengah. Ada Kak Novita nih baru join kakaknya. Hai Kak Novita, yang tengah kiri. Tengah kiri berarti memberikan cashback atas inisiatif sendiri. Boleh atau jangan kakak? Gambarnya itu adalah PEP. Ya, paket kit ya. Paket PEP. Tidak boleh kata Tidak boleh. kalian. Kenapa? Kenapa Kak Rizky? Kenapa kalian nggak boleh? Kan memberikan cashback. Terus apa bedanya dengan Jangan yang kata sebelahnya? PEP dapat hadiah enroll yang maksimum 300.000 itu boleh apa enggak? Kalau itu yang di tengah tapi sebelahnya. Boleh nggak Kak Dewi? Coba. Nanti kebiasaan. Ini Kak Dewi ini pasti sama ke anak-anaknya begitu nih. Jangan dikasih es krim terus nanti kebiasaan. Gitu. Mother kayaknya di rumah ya. Oke. Jangan main game nanti kebiasaan. Coba kalau yang tengah tapi yang sebelahnya yang kasih apa namanya hadiah enroll 300.000 boleh nggak? 3 hadiah maksimum 300.000. Boleh Boleh kayaknya. Ragu nih kalian. Padahal kalian ini dari tadi boleh, nggak boleh. Makanya dia jawabnya haha. Dia sekarang mulai meragu. Ada kayaknya. Ada kayaknya. Kalian kok ragu? Kenapa? Oke, Aduh. kita simpan yang lain gimana? Boleh nggak? Kak Rizky? Kita mau parkir dulu nih pertanyaannya. Kak Rizky hanya ketawa saja dia. Boleh. Boleh. Kenapa boleh, Kak? Ya, kenapa boleh Kak Rizky?
kenapa jawabnya boleh gitu ya, Iya, istilahnya ya. ya kita tanya Kak Rizky, soalnya Kak Lia ada kayaknya dia. Tapi Oke, nanti dia dia bisa share. Kalau mau silakan tulis ya kenapanya. Cuman yang atas kanan boleh nggak? ini kita udah kasih jawaban Ya, satu oke. nih. Yang Yang penting penting harga harganya normal dan normal. hadiahnya dikasih masuk sekarang 1.000 is gile. Langsung dia nih emang kayak murid-murid teladan semua di sini ini. Tapi kayaknya tadi ya, Bi. Kan sesuai ketentuan. Oh, ada Oh, naskah. siap, siap, siap. Iya. Oke, kalau yang atas kanan, promosi pemotongan harga mengikuti programnya L, boleh apa enggak? Ada keyword sesuai ketentuan kali. Oke, oke. Lain kali ya Kak Sofia dan teman-teman sekalian, aku nggak akan kasih keyword-keyword seperti sesuai ketentuan. Jadi sudah dipelajari nih rupanya sama teman-teman ini. Dari bahasanya, waduh, ya. Ya, boleh tuh katanya. Sekarang tinggal yang bawah berarti. Bawah yang gambarnya bandel itu Membuat pemotongan harga harga bundling bundling sendiri. sendiri. Nah, boleh nggak? Tidak boleh. Oke, kita buka satu-satu Kak Yuni. Oke. Ini boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh, boleh. Ya, jadi ini contoh yang tidak boleh ya. Dia pemotongan harga. Katakan aku nggak nulis deh tanpa mengikuti programnya. Tapi dia memberikan pemotongan harga. Nah itu pasti pertama akan dipertanyakan bentuk pemotongan harganya bisa tadi Kak Yudi bilang apakah dicoret, ataukah dia tiba-tiba harganya langsung murah sendiri, ataukah dia kasih tulisan 10%. Pasti akan menimbulkan orang sesama brand partner yang paham atau kita sebagai konten, oh emang ada ya harga lagi ada Lagi pemotong promosi. harga Benar. gitu kan, terus kita cek nggak ada nih gitu, berarti dia yang dia lakukan adalah cutting price, Jadi pemotong harga. mensiasati istilahnya harga yang sudah resmi oleh yang living ya Betul. diinformasikan. Terus kalau yang nomor dua nih PEP, dia kan lagi enroll nih. Ah, Ya, aku kasih aja deh cashback biar orang lebih banyak yang mau di enroll di aku. Kalau yang lain kan nggak ada nih langsung cashback. Kasihlah cashback sama dia atas inisiatif sendiri. Nah, berarti itu juga mengurangi harga dari PEP, ya kan? Dia jual harga PEP-nya normal, tapi kemudian kalau lo beli dari aku nih, aku kasih tambahan deh, gitu, cashback. Kan jadi sebenarnya itu mengurangi harga PEP, jadi itu cutting price-nya di situ. Terus kalau yang bandel, membuat pemotongan harga bandel sendiri. Nah, ini agak tricky. Ada 5 oil hijau, namanya dia bandel si hijau, gitu kan. Dia langsung kasih harga, ceplok, gede kan. Cuma kalau kita pretelin satu-satu, ternyata kok lebih murah, katakan lebih murahnya 200.000 aja, atau 100.000 aja. Itu tetap kita bilang sebagai pemotongan harga. oke. Dan mungkin kita harus Gitu. tambahin juga ya, Papi ya. Teman-teman, untuk memberikan tadi hadiah enroll sesuai dengan ketentuan, maksimum 3 hadiah dan maksimum tadi senilai 300.000, itu hanya berlaku untuk pendaftaran new brand partner atau brand partner baru. Hmm. Jadi teman-teman misalnya ada promosi juga nih mungkin buat flyer juga di media sosialnya teman-teman. Misalnya beli geranium dapat misalnya yang kecil-kecil kita punya produk misalnya tip spray. Ya, 5 mili maksudnya. Tip spray itu yang 29,5 yang segini tip Oh, spray. spray, Ya, sorry, tip spray ya. Nah, itu kan juga produk yang living. Nah, padahal yang living tidak ada promosi juga. Itu juga sama. Itu sama dengan cutting price. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman kalau ingin memberikan hadiah itu hanya untuk pembelian paket kit aja. Jadi untuk enrollment tadi. Jadi di luar itu kalau memang tidak ada resmi dari yang living itu sama dengan cutting price. Betul. Jadi pembelian apapun, produk apapun yang tidak ada disebutkan langsung dari yang living atau memang tidak bukan program resmi ya maksudnya dari yang living itu jatuhnya sebagai cutting price Papi. Jadi beli geranium lah atau mungkin kita punya spek banyak kan ya Papi ya. Misalnya pembelian geranium atau pembelian tadi bundle nih Papi. Bundle mungkin harganya harga normal tapi eh, misalnya ya free oil yang lain atau mungkin speknya kita free tumbler, free misalnya tas, reversible bag yang kita punya. Itu juga termasuk dengan cutting price kita bisa indikasikan. Atau kemudian pas kita lagi ada program sebenarnya, Yes. cuman tidak disebutkan Ya. sesuai program ini gitu dan hanya ditujukan. Ya. Jadi syarat dan kondisi untuk mendapatkan si hadiah itu tidak dicantumkan. Jadi seolah-olah semua orang bisa dapat. Padahal yang bisa mendapatkan hadiah itu kalau mengikuti peraturan si yang living itu misalnya hanya untuk
reaktivasi misalnya. Mm-mm. Di luar itu nggak dapet, tapi karena dihilangkan, jadi seolah-olah mempromosikan, kamu dapat loh tas ini setiap kamu beli ini. Dengan misalnya PV-nya 50 dapat tas reversible bag. Ah, Reaktivasi 100 PV dapat misalnya 7 saset Ningxia Red. Ya, itu kan ya, hanya berlaku untuk program tertentu. Jadi nggak yes, semua orang bisa dapetin sebenarnya hal benar. itu. Jadi Sebenarnya boleh banget sebenarnya buat postingan seperti itu. yes, Tapi benar-benar dibuat sesuai. captionnya dan juga di dalam flyernya jelas gitu ya Pak Jelas, Pim. Ini betul. khusus untuk teman-teman yang pernah menjadi brand partner dan mau aktifin lagi akunnya 50 atau 100 PV, 100 PV. nanti ada dapat ini gitu. Yes, Declare-nya harus betul. benar-benar jelas jadi. Benar. Tapi kadang-kadang ketika kita tanya, bilangnya, Pi, ini kan strategi biar orang mau ke aku nih, nanti baru aku jelasin. Ini, tapi hanya untuk ini dan ini ya. Nah, itu tetap kita tidak bolehkan. Karena apa? Karena kan teman-teman bersaing dengan teman-teman brand partner yang lain. Jadi bermainnya kayak bukan di lapangan yang sama nih. Iya. Yang satu begini, yang satu begini. Kalau akhirnya kita bolehin, semuanya bisa punya cara bermain atau cara menyampaikan yang berbeda-beda. Sehingga promosi itu dilihat orang luar, kayaknya ini apa sih, kok nggak seragam? Iya. Jadi yang benar yang mana sih gitu ya. Jadi makanya kita ambil satu aja sesuai dengan peraturan yang sudah kita siapkan dari yang livingnya. Gitu. Oke, biar kita sama-sama bermain dari tempat yang sama ya Pak Pi ya. Betul. Oke, kita harap cukup jelas ya. Nah, ini ada keterangannya. Boleh nggak sih? Ayo satu-satu. Nomor satu. Nomor satu, saya menjual harga promo melampaui tanggal promo yang living. Contohnya gimana tuh? Misalnya kita punya ya PV promo aja deh awal-awalnya Papi. Kita misalnya 120 PV, bulan ini misalnya dapat satu lemongrass 15 mili misalnya ya. Itu dari tanggal 1, hanya berlaku dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 15 Agustus. Ternyata saya menjual harga promonya di tanggal 17 Agustus karena lagi benar-benar hari kemerdekaan gitu ya. Jadi lanjut nih, Lanjut. flyernya masih Panjang inisiatif Pak. sendiri gitu ya. Tuh. Bolehkah ini teman-teman? Kak Lia sih langsung bilang, Oh udah dijawab sama kali ya? Iya. Itu bukan pertanyaan sebelumnya kan? nggak tahu Leo tanggalnya, bener tanggal ini jamnya baru. Ini pakai kayaknya nggak nih kalian nih? Ini clear ya. Oke, mungkin yang lain, nggak boleh juga kata Kak Rizky. Coba nomor 2 ya. Lanjut pertanyaan nomor 2. Saya menjual sesuai dengan harga beli saya waktu itu. Waktu itu tidak ada kejelasan ini. Waktu itu Jadi, kapan ini? wah, promo kita lagi gede-gedean nih ceritanya. Waktu itu dia belilah dengan harga 50% katakan, atau peppermint itu menjadi, pernah nggak ya peppermint cuma 500.000? Nggak Emang tahu. peppermint cuma 150.000 misalnya, ya kan? Bisa. Ya, bisa. Peppermint cuma 150.000. Terus 6 bulan kemudian, kan gue beli waktu itu 150.000, aku jual dia 150.000, boleh nggak? Dia kan beli sesuai Nggak dengan boleh harga dia beli sekali waktu sih. itu. Oh, nggak boleh loh, kata Kak Ini baik loh, Rizky. sesuai waktu itu loh sebenarnya. Iya, Cuman kan saya nggak jual cutting price loh, saya jual waktu itu saya beli sama cuma 150.000 katanya. Bagaimana ini? Oke, nomor 3. Oke, yang ketiga, saya menjual dengan cutting price melalui WhatsApp Story. Padahal jual harga normal kan dapat untung. Betul, kalian Oke. gila, dia ini pedagang banget nih kayak kalian Siregar nih. Main dia langsung kalkulatornya. Oke, yang ketiga nih, kakak, saya menjual dengan cutting price melalui WhatsApp Story. Ini yang sering-sering membuat story di WA-nya ya. Boleh nggak nih? Bikin flyer terus sama dia ditaruh di story-nya nih. Iya. Tapi harganya Nggak di media sosial sih, Pak Piir. Tapi di pakai WhatsApp loh gitu. Nah, itu boleh nggak? Nah ya, coba. Nggak Nggak boleh, boleh. kata Kalia. Oke. Terus saya menjual dengan cutting price melalui broadcast message. Kan kadang-kadang kita punya satu Biar nggak grup, capek gitu satu-satu kali ya. satu grup di dalam WhatsApp. Ini isinya hanya teman gue semua nih. Adalah 100 orang. Aku broadcast aja nih, gitu. Harga cutting price. Gitu, boleh nggak? Apa boleh? Apa jangan ya? Ya, Tidak boleh boleh sama dengan WA story Story itu. Oke. Saya menjual dengan cutting price di closed group environment. Dia punya closed group environment, isinya hanya
eh, Mungkin eh, downline-nya, downline-nya, organisasinya lah gitu ya. organisasinya, komunitasnya dia close tuh, kayak misalnya IG private, dia posting tuh di IG private, ya kan, Atau Facebook private, Facebook private. WAG private, boleh. Oh, Boleh kah? bolehkah Kak Lia Siregar mau pakai Atau kayaknya kayak boleh? gitu. Wih, Ya banyak loh. Kak Lia Siregar ini Hei. boleh tak ya? Nah, coba deh Kak Yuni bukain aja. Oke, jadi Benar tentunya sih tadi teman-teman semuanya itu tidak ternyata semuanya boleh. tidak boleh. Ya benar tadi penjelasannya masing-masing juga benar. Menjual melampaui tanggal promo yang living itu tidak boleh karena berarti sudah tidak sesuai dengan aturan mainnya di yang living. Sementara yang lain udah menjual ke harga normal, lo kok kita masih mempromosikan harga promo, berarti cutting price. Yang kedua gimana? Ayo nih penjelasannya. Yang harga beli waktu itu, Oh, oh, ya sama. sama kan? Sama. Berarti Tujuannya dia sama soalnya. soalnya kita nih sebagai conduct and compliance ataupun orang lain yang melihat dari partner lain, kok dia bisa jual, kan kita nggak ngerti apakah benar dia membeli produk ini pada saat promo. Kalau kita membuat peraturan itu, semua orang bisa bilang bahwa saya membeli pada saat harga murah, ya kan? Pada waktu itu semuanya. Yes, pada waktu itu semua. Terus yang ketiga, Tadi menjual dengan tadi cutting Kak price Lia melalui sudah WhatsApp jawab. story. Ya, Ya, sama dengan broadcast message juga ya. iya, Karena walaupun teman-teman yakin itu teman-temannya teman-teman gitu ya tadi ya, yang kita kenal mungkin ya, tapi kan ada 100 orang ya. Jadi tujuannya pun mungkin ya saya comply ya, saya benar-benar mau ngikutin yang living murah. ya, dan melihat tidak ada yang misalnya melihat sesuatu yang tidak comply, Offline, dia punya hak untuk ya melaporkan. melaporkan. Ya, jadi kan tidak semua orang, lah kalau dia bisa nawarin harganya segitu, gue juga mau. Sebenarnya gitu Ya ya. kan? Kok dia bisa nawarin, walaupun ini sama-sama satu grup nih, Ya. di dalam broadcast message-nya dia, di dalam Atau di close group close group environment juga ya. environment-nya dia, kok dia bisa jual, gitu kan. Nah, jadi nggak boleh itu semuanya. Jadi kalau nanya, boleh, jangan ya, langsung bilang, jangan. Jangan tegur temannya ya. Nah, ini dia nih, bagaimana kalau saya punya stok masih banyak, sudah mau kadaluarsa, dan bahkan oilnya sudah menguap. Nah, kita juga mempertanyakan ini kakak. Karena kita juga Kita jawab dulu. oh iya benar. Terus apa jawabannya tuh? Langsung mau ngegas aja nih. Kan banyak ya kadang-kadang dan beli deh banyak, mumpung lagi promo nih. Ya, Aku beli banyak deh. Terus nggak laku-laku. Akhirnya numpuk, 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 numpuk. Udah mau kadaluarsa, oilnya udah nguap. Nguapnya kayaknya 25% sih, jadi masih 75%. Ya udah aku diskon aja 25% sesuai dengan banyaknya nguapnya. Boleh nggak? jadi hadiah enroll aja. Oke. Oke, Kita kita tampung catat. dulu. Ada lagi? Nggak apa-apa kali ya. Kalau kalian punya pendapat lain nggak apa-apa. Kita mau tahu maksudnya di sisi teman-teman penangkapan pertanyaan ini bagaimana gitu ya. Jadi jikalau kakak-kakak punya stok nih masih banyak di rumah, sudah mau kadaluarsa juga ngelihat expired date-nya gitu ya. Dan bahkan oilnya udah pada nguap nih, mungkin yang tadinya penuh gitu tinggal mungkin 3/4-nya gitu loh Papi. Atau mungkin sampai yang setengahnya nih sudah nguap. Karena mungkin kan kita punya ada beberapa jenis oil yang memang Gampang nguap ya? gampang banget menguap gitu Oke. ya. Oke, ada lagi yang mau share selain kalian? Iya. Dari 29, betul 29 tambah kita sebenarnya. Biasanya. Oke, Oke, Kak Yuni langsung jawab aja. Gimana Kak Yuni? jadi Dibedah satu-satu Kak. mungkin boleh ya, tapi di barang tidak dekat-dekat bahasa. Kayaknya Papi lebih bisa menjawab dengan bahasa yang ini. Nanti Jadi gini, kita bedah satu-satu ya. Bagaimana kalau saya punya stok masih banyak? Itu tadi yang Kak Yuni saya tahu pengen bales ngomong balik. Kenapa bisa punya stok banyak? Pertama gini, di yang living itu sebenarnya yang diajarkan adalah teman-teman beli itu memang ada kebutuhan. Apakah ada kebutuhan buat dipakai pribadi atau kebutuhan buat dikasih ke orang misalnya ini lagi ada hadiah ulang tahun, aku mau kasih, atau ada yang mau beli. Jadi oil itu sebaiknya memang tidak di stok. Kita tidak mengajarkan teman-teman untuk punya banyak stok karena kita ada pelajarannya yaitu 70 banding 30 gitu ya. Jadi teman-teman harus sudah
menghabiskan stok 70%, barulah order lagi, repurchase lagi. repurchase. Jadi jangan numpuk, jangan mentang-mentang lagi promo gede-gedean, gue borong aja banyak, nanti gue bisa jual deh. Ternyata nggak kejual, akhirnya jadilah stok, akhirnya jadi duit mati. Kita nggak pengen teman-teman menjadi rugi di situ gitu kan. Jor-joran banyakin stok, bisa jadi karena lagi ada promosi, bisa jadi karena lagi ngejar OGV, karena ngejar challenge, bisa jadi karena pengen naik rank, akhirnya belanja besar-besaran. Itulah kenapa kemudian kalau ada pembelian dalam bentuk bulky atau dalam jumlah besar, ada alert system yang ke Kondang. Teman-teman MS, teman-teman di bawah tuh pasti ngasih tahu, ini orang beli langsung 1000 PV loh sendirian gitu kan. Nah itu biasanya kita pertanyakan. Jadi pertama itu ya, kenapa punya stok banyak. Dan akhirnya kenapa? Kadaluarsa kan, karena nggak bisa diapa-apain lagi nih. Aduh, aku kebanyakan mau jual kemana ya? Aduh, bingung nih. Akhirnya didiamin stok yang banyak itu dan sampai mau kadaluarsa. Oh, Dan akhirnya juga menguap, kata Kak Yuni tadi, ada oil-oil yang memang gampang menguap. Dan akhirnya daripada rugi, mitigate the loss aja deh. Yuk kita kurangi kerugian, aku jual dengan cutting price. Akhirnya dalam menjual cutting price, promosiin kemana? Ya udah deh, ke teman-teman dekat, broadcast message, ke WhatsApp story, WhatsApp story, close group yang dikira mungkin teman-temannya akan mensupport kegiatan ini. Ternyata mungkin ada yang, kayaknya nggak boleh loh gitu. Coba deh aku tanya Kondak, atau mungkin kita berteman sama sama BP ini yang bisa melihat di story WhatsApp-nya gitu kan. Jadi kita bisa melihat sendiri. Nah, jadi itu dia, tetap tidak boleh. Jadi benar tadi sebenarnya kata Kalia, kalau punya kelebihan oil yang kita harapkan tidak punya ya, tapi kalau toh punya, sebaiknya digunakan untuk yang lain. Yang lain itu apa? Misalnya dibikin DIY, ada kelasnya gitu bikin ya. kelas. Gue punya kelebihan oil. Yuk, yuk kita oil ini kita bikin DIY apa yuk dari oil ini. Atau kemudian ada yang membagi-bagikan di dalam botol-botol kecil yang kayak kita punya di PEP itu. Sampel ya. Sampel. Jadi kayak misalnya ketemu orang, ini sampel peppermint saya nih, cobain deh. Suka nggak? Tapi bukan dijual ya, Bukan tapi dijual. diberikan. Maksudnya sebagai, Diberikan. saya belum tahu nih wanginya peppermint yang living seperti apa. Nah, saya punya teman saya tadi yang udah mungkin udah menguap atau udah mau ini, dicobain untuk Gitu. dihirup. Untuk dihirup. Tadi mungkin kalau yang Jadi hadiah enroll tuh. Jadi kalau itu gimana tuh kan yang biasa menghadapi hadiah enroll? Oke, mungkin kita perjelas dulu nih ya, kali ya nggak apa-apa. Jadi kan memang untuk hadiah enroll tadi kan kita udah informasiin, kakak boleh kasih 3 produk maksimum, tapi ya 3 jenis produk, kemudian maksimum dengan value-nya senilai 300.000. Tapi ada tapinya ternyata di garis bawahi ya Kak Lia dan teman-temannya juga yang lain, tidak diperbolehkan memberikan hadiah enroll berupa produk yang living tadi kalau belum bentuknya satuan gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan. Misalnya harga enrollnya, misalnya dia belinya paket kitnya gitu ya, harga normal. Terus kakak kasih 1 botol misalnya apa contohnya dia? Lemon, lemon 15 ml. Itu tidak. Jadi istilahnya yang kakak jadikan hadiah enroll adalah yang mensupport dari produknya kita. Misalnya nih pouchnya oil, atau mungkin kakak mau kasih rack oil, atau kakak mungkin ngasih, mungkin karena dia belinya Ningsi package gitu ya, jadi tumbler gitu itu boleh, atau gelas. Jadi yang mensupport atau ya benar mensupport dari si produknya kita. Jadi bukan produk yang livingnya gitu ya. Yes. Jadi gitu. kalau untuk hadiah enroll jangan ya Kak. Yes, gitu ya. Jadi teman-teman harapannya sudah mulai jelas ya, cutting price itu seperti apa. Karena cutting price ini sangat kita hindari. Kenapa? Karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat ya, karena kemudian ada orang, kok enak ya dia bisa jual harganya segitu, padahal harganya kita mentok aja beli sekian. Iya, dan yang living pun pada saat dia promosikan, kita nggak ada nih yang livingnya resminya gitu ya. Dan akhirnya kalau ada yang kemakan, kepancing, gue juga jual aja di bawahnya dia dikit. Jadi akhirnya harganya berharga, hancur karena turun-turunan harga dan sebagainya. Jadi mungkin boleh ya kita bilang mungkin nggak boleh ya Kak, jadi kebalikannya ya.
Eh, Oke. eh, Wah, note Kak, meskipun belum pernah ngasih hadiah enroll. Gak Gimana? apa-apa. Jadi itu bukan kewajiban Kakak untuk hadiah enroll. Itu adalah salah satu alternatif, boleh boleh memberikan, Ya, boleh itu tidak. bukan kewajiban, Selama benar. kamu nyaman tidak memberikan dan si prospeknya juga tidak ada masalah, ya monggo. Tapi Malah kalau keren ya kalau bisa begitu. benar, Eh, apalagi kalau 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 enggak, ya kakak mau kasih something, saya pouch mungkin kakak punya, mungkin hasil kreasi kakak dijadiin hadiah, boleh juga. Kak Rizky keren loh. Dia bilang biasanya beli oil sesuai kebutuhan dan orderan, nggak pernah nyetok. Keren. Ya kita harapkan teman-teman di sini sehat ya dalam berbisnis. Karena kalau Ya, sudah kebanyakan stok bahkan nilainya bisa sampai jutaan, karena harga oil kita kan ya, bukan harga yang termasuk 100 premium lah ya. 100 ribu di bawah, termasuk premium. Jadi begitu punya 20 gak kebeli aja, berapa nilainya? Ya kan banyak, makanya bener senang banget kayak Kak Rizky ini ya, jangan pernah nyetok biar tetap sehat kita ya. Jadi, kalaupun kita nggak mau ngasih hadiah enroll, kakak ngasihnya adalah edukasi mereka. Jadi kan di dalam paket kita sendiri kan ada 10 oil gitu ya, Papi ya. Dimaksimumkan bagaimana cara si customer barunya kita ini atau new brand partnernya kita ini bisa memaksimumkan si oil-oil yang ada di dalam tadi paket premiumnya kita tadi ya. Karena Yes. kebanyakan kan adalah mereka hanya tahu mungkin bau yang familiar tuh kayak lemon misalnya, kayak peppermint. Amin. Tapi mungkin 8 atau 7 oil lagi yang di dalam paket PEP tersebut dia nggak clear gitu, maksudnya nggak pernah tahu ini, dan juga mungkin cara penggunaannya atau mungkin manfaat dan benefitnya apa. Nah, di situ kakak sebagai enrollernya atau yang mendaftarkan, ya itu dia hadiah yang kakak berikan mungkin bukan berbentuk barang ya, produk, tapi berbentuk edukasi gitu ya. Hmm. Jadi once mereka udah, oh kakak lihat ngajarin DIY, kita punya frankincense gitu ya di dalamnya, ini bagus loh buat misalnya kulit, kita tahu kan si frankincense kita bagus untuk kulit gitu kan. Ya udah, maksimalkan bagaimana cara misalnya fisik dicampur dengan si frankincense, jadi dia tahu nih penggunaannya, oh seperti ini. Jadi yang tiap-tiap oil yang ada di PP, kalau dimaksimumkan dia bisa repurchase, ada retention nanti untuk bulan berikutnya. Oh, saya ternyata kak pakai frankincense cocok nih gitu ya, jadi saya mau beli yang bener-bener yang satuannya ya. Next mana lagi kan bisa langsung, oh saya mau beli repurchase deh karena saya cocok gitu, dan Yes. manfaatnya saya merasakan gitu ya. Betul. Jadi tidak, nggak boleh jadi yang di sini untuk event di dalam close group environment gitu ya. Ya, betul Dan juga sekali. tadi untuk hadiah enrollment, saya harap cukup jelas ya Kak Lia dan juga teman-teman yang lain. Siap. Kayaknya sih jelas, dan ya cutting price tadi ya yang pengen aku sebutin, Ya. karena pelanggaran pertama cutting price itu teman-teman ya, karena Oh iya, tadi sifatnya yang akan menimbulkan kekacauan harga, itu makanya kita memberikan sanksi langsung nih Kak. Pelanggaran tindakan pertama aja korektifnya di tindakan langsung. korektifnya itu langsung 10 hari kita hold akunnya ya. Jadi Yang ini rugi sebenarnya, rugi loh, sangat rugi. sangat Kenapa? rugi. Teman-teman pada saat akun teman-teman ditangguhkan ya Papi ya. Hmm. Sementara itu di teman-teman misalnya lagi ada, kita ada kegiatan nih, challenge gitu ya, lagi ada promo juga misalnya, oh saya mau daftarin member baru nih, teman-teman bakal nggak akan bisa input nomor ID teman-teman di virtual office. Jadi nomornya teman-teman dianggap sama si sistemnya kita tuh nggak ada gitu loh. Jadi itu ruginya. Kalau teman, sama juga kalau teman-teman mau mereaktivasi, mungkin temannya, aku seneng banget loh dengan produk yang kamu kasih sampel kemarin, aku mau join lagi dong gitu kan. Mungkin yang pertama kali dia belum mendapatkan manfaatnya, maksudnya belum mengenal ya dengan yang livingnya. Yang kedua, dia karena teman-teman menjelaskan dengan sangat dengan apa ya, menjelaskannya dengan baik gitu ya, mungkin ya jadi tertarik lagi nih untuk join lagi yang living, ya tiba-tiba pas teman-teman mau mereaktivasi, nomornya teman-teman nggak akan bisa didaftarkan sebagai enrollernya. Kenapa tadi? Karena akun dan teman-teman lagi ditangguhkan sama yang living. Yes. Jadi kan Sayang banget pertama, dan yang kedua sekarang teman-teman sudah tahu, mohon bisa diinfokan ke grupnya nih ya, gitu ya. Jadi jangan sampai ada tim kita yang ternyata kadang nggak tahu dia kena suspend 10 hari, kemudian dia jadi buntung lah atau kemudian demotivasi lah gitu ya. Kita pengen kan tetap semuanya bersemangat menjalankan yang living yang living gitu. Oke, itu tadi
Boleh cukup jelas ya, Cukup ya. jelas. Karena di tindakan proaktifnya yang pertama 10 hari, Ke pelanggaran kedua pelanggaran kedua ulang itu 20 hari, pelanggaran ketiga 30 hari. selanjutnya kita bisa berakhir ke terminasi. Yes. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir nih kita Nah, nih. banyak juga nih sebenarnya ya. Trademark ini. Nah, ya kan teman-teman tahu ya merek dagang. Ini kita trademark itu pembahasan luas, cuman kita mau fokus hanya yang kita kaitkan dengan nanti email dan sosial media. Contoh tuh trademark itu adalah kata-kata kayak yang living essential oil, YLEO, YL. Nah itu ya nama merek barang. Jadi misalnya kayak trademark kita yang di barang itu adalah tips. Terus apa lagi ya yang kita create? RC RC, ada ya. RC itu trademark. Tapi kalau yang itu public domain seperti kayak peppermint, lemon itu bukan karena tidak bisa dijadikan trademark. Terus turunannya ya kayak logonya kita itu yang living essential oil, slogan, situs seal dan sebagainya itu adalah trademark yang hanya boleh dimiliki oleh yang living dan tidak boleh digunakan seenaknya oleh siapapun termasuk brand partner. Makanya brand partner kita sediakan logo brand partner, ya kan? Yang living brand partner. Nah, itu adalah nama-nama trademark kita. Selanjutnya dari situ makanya kita pengen kasih tahu nih, kan teman-teman mungkin punya alamat email atau domain, misalnya punya website gitu ya, ataukah punya sosial media. Nah, jadi kalau lagi mikir-mikir boleh atau jangan ya. Nah, jangan deh menggunakan atau mendaftarkan, apalagi mendaftarkan nih nama-nama domain internet ataupun yang mengikut sertakan nama dagang dari yang living punyanya kita, itu dilarang. Juga dilarang untuk memasukkan nama dagang, nama jasa, nama barang. Jadi misalnya teman-teman punya produk nih, punya usaha bikin produk, sama dikasih namanya misalnya tips, dikasih namanya misalnya RC, apalah yang mendekati atau memang ngambil bulat-bulat itu nggak boleh. Dan digunakan sebagai alamat email, nama media sosial, nama organisasi, itu juga tidak boleh. Gitu. Dan contohnya sih ada selanjutnya nih yang kayak gini ya. Nah, ini misalnya nama email. Yang living@gmail.com. Karena kan pengen kasih tahu loh, oh papi saya ini brand partnernya yang ini bangga banget gitu kan. Atau karena rumah saya di Kalimalang, biar jelas deh saya kasih nama alamat email yang living @yahoo.com atau ylio_bp@gmail.com. Ada sih BP-nya, cuma ada LEO-nya, ya kan? Terus nama media sosial, misalnya FB-nya namanya Ningxia Red Corner, karena di FB ini aku pengen ngomonginnya Ningxia aja nih, gitu. Terus Raindrop Technique Page, atau Irian Jaya YLEO, atau misalnya di ini nih, apa namanya petak map, Google Map itu kan suka nyari itu di daerah rumahnya kita nih. Kita kasih nama yang Living Base Camp. Kita kasih nama seperti itu ya. Nah, ada yang lebih hanya satu ya di Agro Plan. Nah, ini semuanya apa nih? Boleh nggak? Boleh atau jangan ya? Ternyata dua-duanya tidak boleh. Ya teman-teman, karena kayak tadi dia mengandung trademarknya yang living. Kenapa nggak boleh? Karena akan menimbulkan kerancuan dan kebingungan di publik. Jangan-jangan api yang living ini adalah karyawannya yang living nih, gitu. Karyawannya jangan-jangan ini yang living paling benar nih kayaknya nih, yang living base camp nih, gitu. Jadi akhirnya apa namanya, selain menimbulkan kerancuan, jadi juga orang jadi salah paham dan sebagainya. Nah, kita minta teman-teman untuk menghindari hal-hal itu. Kalau lemon nggak pernah masuk dengan trademarknya yang living, jadi aman. Kak Yulia, jadi tadi ada dua ya, yang benar-benar trademark itu yang hanya dimiliki oleh yang living. Coba back ya. Ya seperti kayak tadi tips itu kita trademark. Terus apa lagi? Tapi kalau untuk lebih jelas mungkin
kakak bisa ada kan order form atau Oh ya, yang ada di order form itu ada tulisannya biasanya di labelnya juga ada ada TM, ada R, ada R itu register, register gitu ya, M itu trademark. trademark. Kalau Lemon itu dianggap sebagai public name. Karena sebelumnya Living menciptakan nama Lemon itu udah ada nama Udah buah. ada. Peppermint, lemon, cedarwood, apalagi itu yang nama-nama tumbuhan memang sudah ada sebelumnya, itu boleh digunakan karena itu adalah nama publik, Ya. nama umum, gitu ya. Biasanya yang blend sih kebanyakan kayak Tiff kan itu juga blend dan itu diciptakan Iya. oleh foundernya kita namanya gitu kan. Jadi Tiff gitu. Makanya kita membuat trademarknya didaftarkan gitu ya nama tersebut. Jadi Nah, Veller itu trademark ya? Kayaknya sih itu mungkin trademark. nanti Nanti kita cek ya. kalian silakan cek di order form kalau Tapi kalian kayaknya punya sih, store ya sih. atau di dalam labelnya biasanya tertulis Kak di Iya. atas Misalnya nama Kak Lia nama produknya. Instagramnya Lia Veller selalu. Nah, nggak boleh deh kalau kamu. Yang pasti Coba si nanti kita cek RDT ya. itu tidak, Iya, kemudian DT. Nixia Red itu juga. Yes, kayak begitu. Jadi pilih-pilih deh nama yang memang mencerminkan komunitas kita, yang mencerminkan yang living tanpa menggunakan trademark yang living. Ya. Jadi seperti do and don't berikut ini. Jadi yang living berhak nanti menginformasikan untuk diganti misalnya kalau Yes, kita menemukan gitu ya Kak. terus sekali. Cukup Nih, clear Kalia, Kak Yulia, Kak Rizky dan kakak-kakak yang lain. Semoga clear ya. Kita lanjut. Nah, oke. Saran penggunaan nama ada do and don'ts nih kita kasih untuk membantu jadi guide-nya kakak sekalian ya. Yang pertama, gunakanlah nama pribadi untuk menunjukkan originalitas dan profesionalitasnya kita sebagai brand partner tentunya. Gunakan kata yang maknanya berkaitan dengan gaya atau pola hidup sehat yang kita sudah jalani. Kemudian gunakan kata umum yang netral aja dan atau mempunyai makna positif tentunya. Kemudian yang don'ts-nya nih Papi. Jangan atau menggunakan nama merek dagang atau trademark yang living dan turunannya. Tadi udah diinformasin ya, kayak YLEO, YL, Seed to Seal, kemudian oil blend trademark. Jadi kebanyakan memang yang oil blendnya kita ini yang ada trademarknya ya. Kemudian nama yang mengarah ke mitigasi, penyembuhan, pencegahan, pengobatan suatu penyakit. yes. Jadi aja mengarahkan itu juga sama kalau kita buat DIY, biasanya kan teman-teman mau share atau Si nama tuh DIY-nya. dia nama gitu juga jangan. Yes. Tapi ini untuk yang di media sosial ya tentunya ya. Betul. Misalnya apa nih nama yang mengarah ke mitigasi Iya, penyembuhan? DIY itu kadang-kadang apa namanya penyakit apa sih sering dibikin DIY sama teman-teman? Anti Antivirus gitu. spray Ya. misalnya atau Anti C A titik bintang bintang-bintang CER. C ya. Itu mitigasi atau menunjukkan penyakit ya, suatu penyakit. Nah, itu nggak boleh. Jadi tidak hanya di alamat email atau alamat sosial media, tapi juga lebih bijaksana lagi ketika kita menghubungkan kegiatan yang living dengan nama-nama penyakit tuh ya. Juga nama-nama di media sosialnya teman-teman. Bahkan nanti di bio-nya brand partner yang living, tapi yang kelihatan nama Instagramnya atau media sosial lainnya antivirus gitu. Terus Yeay, cukup gitu, lengkap untuk do endorse-nya yes. nama media sosial ataupun nama email. Kayaknya sih cukup clear ya. Karena ini adalah slide terakhirnya dari kondak bulan ini, Kakak.